Guys, kalau kamu lagi kesulitan untuk membangun hubungan pertemanan atau berkomunikasi dengan orang lain, jangan skip video ini karena aku bakal nge-share insight dari buku yang juga udah aku baca dan mungkin aja bisa merubah hidup kamu seperti aku. Halo guys, balik lagi bareng aku, Didit. Jadi di videoku kali ini, aku tuh mau nge-share isi buku yang udah aku baca juga. Nah, judulnya itu How to Win Friends and Influence People in the Digital Age yang ditulis oleh Dale Carnegie. Tungguin ya, karena hari ini hari lebaran, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah semuanya. Oh iya, kalian boleh lanjut nonton, tapi jangan lupa subscribe channelku, dan aku mau berangkat dulu sholat id ya, takut ketinggalan kereta. Oke, dadah, assalamualaikum. Yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Jadi guys, di bab 1 ini banyak membahas tentang bagaimana sih cara kita membangun hubungan dengan orang lain yang dapat dilakukan dengan cara mengubur bumerang diri kita. Kemudian kita perlu menegaskan hal-hal yang baik dan yang terakhir menyentuh keinginan inti. Jadi guys, di dalam bab 1 ini aku tuh mendapatkan beberapa insight yang sebenarnya pas aku baca dulu itu aku tuh belum ngeh gimana sih cara menerapkannya gitu loh. Kayak ini kayak abstrak banget, tapi sekarang aku betul-betul bisa paham dan bisa sedikit demi sedikit menerapkan apa yang dijelaskan dalam bab 1 ini. Mulai dari gimana sih cara untuk mengubur bumerang diri kita. Itu tuh bisa dilakukan dengan cara mengontrol respon diri kita terhadap orang lain ataupun kejadian yang lagi saat ini tuh terjadi di sekitar kita. Karena respon apapun yang kita berikan saat ini, entah itu secara langsung dalam komunikasi verbal ataupun dalam komunikasi digital misalnya lewat sosial media, itu tuh bisa menjadi bumerang buat diri kita untuk jangka panjangnya gitu loh. Makanya aku sekarang lagi belajar banget untuk bisa mengontrol hal itu. Kalau misalnya aku lagi kesel terhadap sesuatu atau kurang suka terhadap hal-hal yang lagi terjadi di sekitar aku tuh nggak langsung memegang HP. Aku kayak menjauhi dulu dari situasi itu biar aku nggak langsung sekedar share-share hal-hal yang kurang baik juga dibaca sama orang lain. Dan insight selanjutnya yaitu gimana sih caranya menegaskan hal-hal baik kepada orang lain. Itu tuh bisa dilakukan dengan cara kita memberikan afirmasi positif dengan bentuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Dan bagian yang terakhir dari bab 1 ini menurutku bagian yang paling powerful kalau buat aku sendiri secara pribadi, karena dulu itu aku masih sangat tidak ngeh terhadap hal ini, yaitu gimana caranya menyentuh keinginan inti orang lain. Ternyata itu tuh sesimpel kita tuh bertutur kata dengan cara selembut mungkin, kemudian kita bersikap ramah dan rendah hati. Ya nggak sih, itu tuh sesuatu yang kita semua udah tahu, tapi ternyata dalam penerapannya itu sangat sulit. Mungkin dulu pas aku baca pun kayak, ini mah gampang gitu loh, kayak tinggal lakuin. Ternyata tidak semudah itu. 6 cara untuk memberikan kesan yang tahan lama. Jadi di bab kedua ini tuh membahas tentang bagaimana sih caranya supaya orang lain itu bisa mendapatkan kesan yang positif dan tahan lama terhadap diri kita. Ibaratnya itu kayak kita tuh memakai parfum yang bisa stay dari pagi sampai malam. Nah, kurang lebih seperti itu. Mulai dari menaruh minat terhadap minat orang lain atau hal yang orang lain sedang kerjakan. Jujur, ini tuh dari dulu pas pertama aku baca, ini yang mungkin salah satunya yang paling pertama aku kerjakan. Tapi bisa dibilang nggak selalu berjalan mulus karena sulit banget dan pasti bakal kelihatan banget kan kalau misalnya aku kayak hanya sekedar mencari tahu interest orang lain, terus aku nanti bahas dan aku nggak tahu deep pembahasannya gitu loh. Jadi kayak bakal ujung-ujungnya susah juga. Tapi sebenarnya aku memaknai bagian pertama dari bab 2 ini, yaitu kayak misalnya ya udah, mungkin aku nggak banyak tahu terhadap interest orang lain, tapi ini tuh bisa dijadikan sebagai pancingan obrolan awal aja untuk diskusi yang lebih panjang. Ya udah, kalau misalnya sulit untuk menaruh minat kita terhadap minat orang lain, mungkin bisa lakukan yang kedua gitu, yaitu menaruh minat terhadap hal-hal yang orang lain lagi kerjakan. Jadi misalnya teman kita atau sahabat kita lagi ngerjain sesuatu, kita nggak langsung bilang kayak itu tuh kerjaan yang nggak penting, kayak please don't say that. Yang kedua, tersenyum. Ini tuh kayak hal yang sederhana dan mungkin kalian yang nonton, ngapain sih kak share lagi ini? Ya memang di dalam buku ini dijelaskan betapa mahal dan pentingnya tersenyum itu dan bisa meninggalkan jejak yang sangat indah buat orang lain. Yang selanjutnya, menyapa nama orang lain. Nah, ini tuh beda dengan kita menyapa siapapun, tapi hanya dengan hai, halo, apa kabar, tapi nggak mention namanya. Sama dengan kita. Pasti teman-teman atau aku juga ya sebenarnya ke diri aku sendiri, lebih nyaman mana kalau ada yang menyapa kamu di tengah jalan, terus kayak bilang,
Didit apa kabar? Kayak, kamu Didit kan? Gimana sih kabar kamu? Atau kayak, halo, siapa sih nama kamu? Kayak gitu pasti beda kan respon yang kita pikirkan pertama kali gitu ya. Nah, ini tuh sangat powerful juga untuk diterapkan. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Betapa powerfulnya dan sangat penting ya ketika orang lain itu ngobrol sama kita, kemudian kita tuh perlu menyimak dia dulu sampai selesai, baru kita memberikan respon kita, daripada kita hanya memotong orang lain di tengah pembicaraan mereka. Jujur, secara pribadi ini tuh buat aku butuh waktu yang gak sebentar juga untuk bisa mempelajarinya. Karena terkadang aku sadar kayak ternyata kalau aku ngomong sama orang lain itu, aku kayak gak sabaran untuk memberikan respon. Dan betul-betul bahkan sampai sekarang aku masih belajar untuk menerapkan hal ini. Yuk kita sama-sama semangat untuk bisa lebih banyak menyimak aja dulu. Kemudian setelah itu kita baru memberikan respon sesuai yang orang lain harapkan atau mereka minta. Yang kelima, bahas yang sekiranya penting buat orang lain. Jadi di bagian ini tuh menjelaskan tentang kadang nih kita tuh atau aku juga ya nggak sadar untuk menceritakan hal-hal yang hanya penting menurut kita aja. Tapi buat orang lain, ya apa gitu yang mereka mau dapatkan, kita hanya menceritakan diri kita. Dan untuk membangun kesan yang positif dan tahan lama, itu tuh kita sangat perlu belajar, aku juga sebenarnya, untuk bisa mendahulukan hal yang penting buat orang lain, agar ini tuh bisa dikatakan menciptakan kesan yang baik, dan ini tuh bisa membawa obrolan yang lebih smooth gitu, atau lebih flawless. Dan yang terakhir, membuat orang lain itu merasa lebih baik dengan cara memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi menurut aku semuanya itu kayak aku kembalikan ke aku gitu loh. Kayak kamu nyaman gak sih Dit kalau diperlakukan kayak begitu? Atau misalnya saat kamu bekerja sama, yang kamu harapkan dari teman tim itu seperti apa? Jadi apa yang aku harapkan itu yang aku lakukan. Bukan untuk mengharapkan imbalan orang lain kayak bakal melakukan itu terhadap kita. Enggak, tapi ya udah kita memberikan kesan yang baik aja, kesan yang positif. Karena menurutku hal-hal yang baik yang kita akan lakukan saat ini tuh juga nantinya bakal kembali baik buat kita. Jadi kayak nothing tulus aja. Cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Jadi kalau di bab 3 ini tuh banyak membahas tentang gimana sih mulai dari caranya mendapatkan kepercayaannya orang lain dulu. Dan kalau kita udah dapat kepercayaan itu, gimana caranya untuk memaintain atau menjaga kepercayaan itu nggak hilang terhadap kita. Karena ini tuh sangat berdampak dalam hubungan interpersonal, entah itu buat sahabat, buat teman, rekan kerja, atau even bawahan kita. Mulai dari gimana caranya kita menghindari argumen dengan cara bersikap toleran dan menurunkan ego kita yang merasa lebih tinggi daripada orang lain ketika kita ngomong. Jadi ketika kita bekerja sama, itu tuh soalnya bisa terasa juga terhadap orang lain. Kemudian bagian selanjutnya atau yang kedua, itu tuh menjelaskan tentang pentingnya untuk menghindari mengatakan kamu itu salah ketika seseorang melakukan kesalahan. Dan cobalah untuk memiliki sikap yang diplomatis. Misalnya nih, bagaimana kalau kita yang mungkin lagi di posisi membuat kesalahan atau lagi di fase yang gagal, dan bisa berdiskusi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Itu sangat penting banget agar enggak hanya sekedar memberikan perintah gitu loh terhadap orang lain ataupun siapapun yang kita lagi ajak bekerja sama. Dan memandang situasi dari sudut pandang orang lain juga. Dan yang ketiga, mengakui kesalahan dengan cepat dan bersungguh-sungguh, seminimal mungkin dengan mengucapkan kata maaf dan tidak menunjukkan pembelaan diri untuk enggak membuat sesuatu itu menjadi lebih panjang lagi atau lebih ribet gitu loh. Lagi dan lagi di bagian isian keempat dari bab ketiga ini kembali menegaskan mengawali percakapan dengan ramah dan tidak memandang hubungan interpersonal kita sama siapapun saat ini, entah itu sama sahabat, teman, ataupun bahkan sama teman kerja kita atau bawahan kita, sebagai bentuk taktik birokratis untuk apa yang ingin kita capai di masa depan. Karena ini tuh bisa terasa guys, dan bisa membuat orang lain menjadi gak mudah percaya gitu loh sama kita. Jadi it's better kayak ya udah nothing tulus aja. Kita berteman, kita membentuk hubungan interpersonal itu ya karena memang lagi berteman aja. Karena memang kita sebagai manusia butuh hubungan sosial dengan orang lain. Kita butuh ngobrol dengan orang lain, tapi bukan hanya untuk mengharapkan suatu imbalan tertentu di masa depan. Jangan nunggu dulu orang lain mau berbuat baik sama kita, baru berbuat baik juga sama dia. Bagian yang kelima di dalam bab 3 ini menjelaskan tentang bagaimana caranya mengakses afinitas dengan cara membentuk atau menempatkan empati sebagai fondasi komunikasi terhadap orang lain. Ini tuh bisa diterapkan misalnya kayak gini, ada teman kita atau siapapun ya yang mau datang cerita sama kita.
Dan kadang-kadang itu kan orang cerita masalahnya mungkin berulang-ulang, atau mungkin buat kita itu masalahnya kayak sepele, tapi buat mereka itu tuh udah menjadi masalah berat. Jadi kalau ada yang cerita sama kita tuh nggak meresponnya kayak, ah masa sih kayak gitu aja kamu stres, aku kayak gini biasa aja tuh. Kita nggak boleh mengucapkan hal itu sebisa mungkin ya guys, karena kita bisa dianggapnya kayak kita judging mereka kayak, oh masalah ringan aja buat kamu stres. Kayak itu tuh buat orang lain pasti nggak akan menaruh kepercayaannya lagi untuk mau cerita sama kita. Yang keenam, biarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Bukan maksudnya untuk memberikan pujian-pujian terhadap orang lain, tapi misalnya ketika kita misalnya meraih kesuksesan, itu tuh pasti ada orang-orang di balik layar kita. Everything pasti kita nggak berjuang sendiri gitu loh. Dan ketika kita bisa mention orang-orang yang berarti, yang selalu ada di balik layar perjuangan kita, itu tuh bisa membuat orang lain merasakan apresiasi yang sangat luar biasa dari apa yang dia berikan misalnya terhadap kita. Lagi dan lagi, di isian yang ketujuh dari bab 3 ini kembali menegaskan tentang gimana caranya kita terlibat secara empatik terhadap orang lain. Mungkin saking pentingnya ya menaruh empati dalam komunikasi interpersonal terhadap siapapun, mulai dari hubungan pertemanan sampai hubungan profesional, itu tuh sampai dibahas lagi, dan menurut aku ini kayak sering banget dibahas dalam buku ini. Dan caranya itu ya kayak tadi, mirip kayak memposisikan diri kita berada di dalam posisi mereka juga. Jadi nggak hanya sekedar memandang dia sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi kalau misalnya mereka ada cerita sesuatu sama kita tuh selalu memvisualisasikan atau membayangkan, oh kalau aku di posisi dia saat ini, mungkin dia cerita kayak gini karena memang lagi berat banget situasinya, semuanya lagi kacau, atau mungkin dia lagi berada di hari yang kurang menyenangkan aja atau kurang membahagiakan, makanya mungkin moodnya lagi kurang bagus. Bukan berarti dia kayak nggak memberikan mood yang bagus sama aku. Jadi nggak sesimpel itu loh, kita bisa melihat sesuatu yang nyata di depan kita aja. Yang kedelapan, menggugah sifat mulia dengan cara ikut serta menyebarluaskan informasi terkait kemanusiaan. Jadi kan memang di buku ini tuh dia pakai pendekatan di digital age, kayak gimana sih membangun hubungan interpersonal di dunia digital yang masih sangat relevan saat ini, bahkan hingga di masa depan. Kita kan semua udah tahu ya, kayak pengaruhnya sosial media begitu besar, pengaruhnya platform-platform digital yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ikut juga nih dalam kegiatan volunteer misalnya, atau ikut serta menyebarluaskan informasi-informasi terkait kemanusiaan atau informasi sosial lainnya, itu tuh pastinya bakal meningkatkan value kita, bagaimana orang lain memandang kita, tentang ternyata kita tuh peduli juga terhadap sesama, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang kesembilan adalah berbagi perjalanan personal kita sama rekan kerja kita. Itu tuh ternyata bisa menghadirkan kepercayaan yang lebih dan bisa meningkatkan hubungan yang lebih harmonis dengan partner kerja kita. Dan yang terakhir atau poin yang ke-10, memberikan tantangan dengan cara melibatkan diri kita dan orang lain untuk tumbuh secara bersama. Jujur kalau yang poin ke-10 ini aku butuh waktu yang gak sebentar untuk bisa paham, oh maksudnya kayak gini ya. Kayak dulu tuh pas aku baca, maksudnya apa sih? Kayak susah banget gitu loh untuk aku terapkan. Tapi mungkin sekarang aku udah lebih paham, mungkin sedikit ya. Maksudnya adalah kalau kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin dengan partner kerja kita, ataupun dengan teman-teman atau sahabat kita, itu tuh kadang kita hanya melihatnya sebagai hanya hubungan pertemanan biasa aja, hubungan persahabatan biasa aja. Kalau teman-teman mau menjaga atau meningkatkan level kepercayaan yang lebih tinggi, itu tuh kita bisa kayak men-challenge diri kita bersama gitu loh. Kayak ayo kita bisa tumbuh bersama-sama gitu loh. Kayak ngerti gak sih? Kayak kita percaya terhadap mimpi kita dan dia juga punya mimpinya sendiri. Gimana caranya untuk berkolaborasi dengan menghadirkan mungkin entah itu kerjasama atau menciptakan lingkungan kerja yang bagus atau yang sangat positif, saling support satu sama lain untuk bisa bertumbuh bersama. Jadi itu yang aku tangkapnya insight dari poin yang ke-10 dalam bab yang ketiga ini. Bab terakhir, cara menuntun perubahan tanpa penolakan atau kebencian. Yang pertama yang disebutkan dalam bab 4 ini yaitu kita perlu untuk mengawali interaksi dengan mengapresiasi dulu orang lain dan kemudian kita mengikuti alur pembicaraannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam interaksi terhadap orang lain itu perlu banget untuk mengakui kekurangan diri kita agar tuh orang lain tidak terfokus terhadap masalah mereka atau kesalahan yang mereka lagi lakukan saat ini. Yang ketiga, menunjukkan kesalahan tanpa menarik perhatian. Khususnya kalau orang lain itu lagi menghadapi suatu masalah, terus kita jadikan itu sebagai momen untuk
menyerang gitu loh, kayak itulah karena kamu gini, akhirnya kamu gini. Aku kan udah kasih tau gini. It's better untuk misalnya nanti bicarain ketika sendiri-sendiri, face to face, tapi lihat situasi juga. Yang keempat, lebih baik memberikan pertanyaan dalam sebuah diskusi dengan orang lain daripada memberikan pernyataan atau perintah secara langsung. Siapa sih yang lebih nyaman langsung disuruh, kamu ini ya, gini. Oke, titik. Tidak pakai koma, tidak pakai tanda tanya. Nggak ada persetujuan. Pasti kita untuk merasa nyaman bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun, atau bahkan dalam hal ngobrol deh sehari-hari dengan teman atau sahabat, pasti kita nggak mau kayak seakan kayak dihardik gitu loh, kayak kamu harusnya gini, makanya gini. Tapi berikan dalam bentuk pertanyaan supaya ada komunikasi lebih lanjut. Karena kan ada pertanyaan, ada jawaban. Yang kelima, ringankan kesalahan tanpa membuat orang lain itu merasa semakin gagal. Karena gini kan, setiap orang itu pasti ada titik jatuhnya, ada fase terendah dalam hidupnya, mungkin lagi merasa kegagalan. Kita nggak usah untuk menambah-nambah lagi kayak bilang, iya, aku kan udah kasih tahu gini. Apapun intinya kamu udah ngasih saran, aku udah ngasih saran juga sama orang lain. In the end kan memang orang lain atau kita sendiri loh yang punya hak untuk menyetir arah hidup kita mau diarahkan kemana. Yang keenam, fokus terhadap kemajuan dan menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Karena gini loh teman-teman, pasti kalau misalnya kita bekerja sama, atau jangan bekerja sama deh, ngobrol sama orang lain, itu tuh bisa kelihatan dari respon dia, cara dia menjawab apa yang kita ceritakan, atau attitude dia terhadap kita. Itu pasti terasa kan kalau misalnya dia itu nggak percaya sama kapabilitas kita atau kemampuan kita. Jadi menurut aku sih, memandang isian ini dari bab 4 ini, bagaimana caranya kalau misalnya kita sebisa mungkin menaruh kepercayaan terhadap orang lain, bahwa apapun yang lagi dia perjuangkan saat ini, dia pasti bisa lakukan gitu loh. Yang ketujuh, sematkan reputasi yang baik kepada orang lain dengan cara kita memberikan respect. Jadi yang dimaksud di dalam isian ini itu sampai disebutkan contoh gimana caranya kayak orang tua misalnya memperlakukan anak. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu nggak punya kebebasan, kewenangan untuk memilih misalnya warna pakaian yang dia ingin pilih. Dan jatuhnya kayak hanya kehendak orang tuanya yang ingin diikutin. Sama dengan kita membangun hubungan interpersonal sama siapapun, kalau hanya kehendak kita yang ingin dipenuhin, itu tuh pasti bisa terasa juga sama orang lain, dan jatuhnya bisa dianggap dia nggak menaruh respect terhadap diri kita gitu loh. Dan itu pasti membuat kita semakin nggak nyaman. Isian terakhir dari bab terakhir ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mencari pijakan yang sama antara diri kita ataupun dengan orang lain siapapun itu, untuk misalnya kita menemukan visi bersama yang ingin diwujudkan. Karena tentunya mimpi-mimpi kita dan mimpi-mimpi orang lain itu bisa aja berbeda gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berjalan ke arah yang sama. Oke guys, itu dia yang bisa aku share dari bedah buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age dari Dale Carnegie. Mohon maaf kalau misalnya durasinya agak kepanjangan, karena jujur menurutku insight-insight yang aku dapatkan dalam buku ini tuh alhamdulillah banyak banget yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan aku. Mulai dari pertemanan, persahabatan, bagaimana membangun hubungan kekeluargaan yang lebih baik, bahkan untuk relasi dunia profesional aku. Jangan lupa subscribe channel aku biar kamu bisa mendapatkan berbagai tips produktif, tips belajar, dan tips untuk bisa kuliah ke luar negeri lainnya. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Sampai jumpa. Salam luar biasa. Sugoi!